Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Haryanto di channel Haridev. Kita akan melanjutkan aplikasi kita yang sebelumnya kita buat itu aplikasi sales ya, menggunakan Node.js untuk backendnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke frontend. Di sini kita akan lanjut membuat mobile apps. Nah, di mana kita akan menggunakan React Native untuk membuat proyeknya ya. Nah, di sini kita bisa membuka terminal kesukaan masing-masing. Kita masuk ke direktori tempat projectnya. Kita coba list di sini. Kita masuk ke YouTube, cd sales, cd back. Nah, di sini kita akan generate. Nah, anggap saja saya nggak tahu caranya generate React Native. Nah, dengan bantuan Warp Terminal ini, kita bisa meminta Warp-nya sendiri untuk generate React Native ya. Help me to generate latest React Native Community CLI latest version ya, using yang. Nah, di sini saya mau pakai yang, jadi kita minta AI-nya buat generating command-nya. Yang create React Native app, kita run. Harusnya ini error ya. Sekarang ini eh, React Native app kayaknya udah deprecate, tapi ini tetap jalan. Nah, di sini udah error ya. Makanya ini udah deprecate tasknya ya. This tool doesn't initial new requirement the project. Nah, ini yang benar. Yan create React Native CLI init. Tapi di sini saya mau edit dikit. Saya mau tambahin nama apps-nya itu self run. Saya nggak mau build global. Ini kenapa kita dikasihnya global? Sian with name sales. Nah, ini baru benar. Oke, di sini kalau kita menggunakan macOS, kita ditanya kalau mau nggak install CocoaPods buat iOS projectnya. Nah, di sini untuk sementara saya mau bilang no, karena ini generate-nya cukup lama. Jadi saya untuk saat ini akan skip untuk iOS. Nanti di pertengahan project atau di akhir project, jika memang dibutuhkan, saya akan tambahin untuk iOS-nya ya. Oke, di sini projectnya sudah ada. Kita buka di kode kesayangan kita masing-masing. Aduh, ini saya masih pakai agen ya, enggak langsung ini. Ini ada kesalahan, kita ngebukanya di folder sales, harusnya kita masuk ke sales app, tapi nggak apa-apa. Kita bisa langsung klik di sini. Oke, dari struktur foldernya di sini ada Android folder untuk file-file yang dibutuhkan oleh Android itu sendiri. Di sini ada app, src, main, dan ini ada Java. Tapi di sini isinya bahasa pemrograman Kotlin. Terus selanjutnya di sini iOS, Salsep. Nah, ini ada app delegate itu pakai Swift ya. Ini juga bisa kita ubah pakai Xcode. Jika teman-teman menggunakan macOS, teman-teman bisa membuka aplikasi Xcode ya. Terus kalau teman-teman untuk ngambil Androidnya juga butuh Android Studio. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, setelah kita lihat kodenya, kita coba jalanin apps-nya ya. Nah, untuk jalanin apps-nya, saya butuh
Hmm, nah, di sini saya butuh emulator ya. Di sini kita masuk ke Virtual Device Manager, terus kita jalanin emulatornya. Oke, di sini emulatornya sudah kan. Oke, kita matikan project sebelumnya. Terus ini bisa kita close. Nah, untuk teman-teman yang pakai macOS dan Ubuntu, ini tuh ada wajib untuk Android nambahin file namanya local.properties. Terus di sini kita butuh nambahin SDK dir. Ini SDK directory ya maksudnya. Nah, SDK dir itu kita bisa lihat di sini di SDK manager. Terus ini kita copy. Oke. Nah, di sini local property-nya sudah ada, kita bisa jalanin project-nya. Di sini katanya cd cellset. Kita bisa copy cd cellset-nya. Aduh, saya masih pakai agen, kita pakai terminal aja. Terus di sini cd iOS ini untuk ngejalanin iOS-nya ya. Nah, tapi saya mau jalanin Android. Di sini kita bilang yang start. Terus kita split terminal atau bikin terminal baru boleh. Nah, di sini setelah yang start kita diminta untuk bilang yang Android harusnya ya. Coba lihat. Nah, di sini yang text native part Android. Sini kita bisa bilang yang Android aja. Kenapa yang Android aja? Di sini di package JSON. Di sini sudah ada yang start itu React Native Start, terus di Android itu React Native Android. Oke, Android Studio bisa kita close supaya komputernya lebih ringan. Oke, sini juga kita close saja. Wah, di sini error ya. SDK location not found. Nah, kita ada yang salah nih. Harusnya local property-nya ada yang salah. SDK dir. Nah, di sini yang salah itu harusnya SDK.dir ya. Kita save, kita jalanin lagi. Ya, Android. Oke, di sini sudah tampil tampilan awal untuk React Native-nya. Di sini ada jalan ya di emulator. Nah, di sini kode pertama yang akan kita buka itu app.tsx. Nah, di app.tsx ini kita bisa hapus semuanya aja. Terus kita bilang aja rnfs. Oke, kita hapus stylenya. Nah, di sini sudah ada tulisan app tapi kecil sekali. Terus kita bisa tambahin style di sini. Nah, kita bilang aja container. Kita bilang display text. Kita text terus text 1. Jadi semua layar kita pakai. Terus selanjutnya justify content center. Align item center. Oke, terus style ini kita pakai di sini. Style sama dengan stylus.container. Ini ada yang salah, kurung crawlnya kelebihan. Oke, di sini app-nya udah terbuat dari tengah ya. Jadi untuk nge-styling di React Native itu kurang lebih seperti CSS. Jadi teman-teman yang punya basic web tidak perlu khawatir tidak bisa nge-styling di React Native karena basicnya kurang lebih sama CSS. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari setelah bisa generate React Native, kita bisa belajar komponen ya. Nah, di sini saya akan bikin folder baru di Sales App, tapi di sini saya mau bikin filenya aja. Salsi slash komponen slash index.js. Nah, di sini supaya kode TypeScript-nya menyatu, saya mau pindahin tsx-nya ke dalam sini.
Terus impor yang ada di index.js itu harus kita rubah jadi .src.slash_app ya. Oke, di sini error karena kita pindahin kode app-nya, tapi ini harusnya berjalan normal ya. Ini hanya saja karena di Google-nya agak lama. Ini kenapa impornya error. Oke, nggak masalah. Kita coba lihat terminal. Harusnya ini bukan error ini. Harusnya karena apps-nya app.tsx-nya berubah ya. Harusnya kalau di reload ini jalan sih. Oke, dia nggak mau. Kita matiin dev servernya. Kita yang taruhan. Terus kita jalan lagi yang Android. Harusnya dengan cara ini dia bakalan jalan mus ya. Oke, di sini aplikasi kita udah jalan kembali. Nah, di sini di komponen untuk komponen pertama yang akan saya bikin adalah komponen button dari TSX. Oke, di sini kalau teman-teman punya ekstensi EX7 React Redux React Native, teman-teman cukup tulis rnfs. Kita bakalan dibuatin starting komponen ya. Tapi di sini kita ada kesalahan, harusnya nama komponen itu diawali dengan huruf kapital. Terus ini juga kita ganti kapital, ini juga kita ganti kapital. Oke, di sini komponen buttonnya sudah ada. Nah, untuk komponen button sendiri di React Native ada dua tag yang paling banyak dipakai. Yang satunya itu touchable opacity, yang satunya lagi pressable. Kita pakai pressable untuk yang pertama, untuk contoh ya. Oke, di sini button pressable, terus di sini kita ekspor. Nah, di sini kita impor button, terus kita ekspor button. Oke, di app.tsx kita panggil buttonnya. Nah, impor button atau kita pakai kurung bawah paling cepat, terus dari komponen. Nah, kenapa button diimpor dari komponen? Karena kita panggil di index.ts. Jadi ketika dia nyari di komponen, yang pertama dia baca tuh index.ts. Jadi kalau kita nggak nyebutin nama filenya, dia bakalan ngebaca index.ts. Sementara di index.ts ini kita ngelempar buttonnya ya. Oke, di sini buttonnya katanya error karena nggak dipakai, kita pakai di sini. Oke, di sini ada tulisan button. Oke, supaya ini bisa diklik, kita bilang aja on press. Itu sama dengan kita coba console press. Nah, kita klik. Nah, kalau kita lihat di terminal, ternyata terminalnya nggak ngeluarin konsol. Kita perlu nge-konekin ke dev server. Itu gampang aja, teman-teman tinggal klik di terminalnya terus J. Nah, dia akan otomatis buka area development tools yang terkoneksi ke Chrome. Oke, di sini kalau kita konsol, nah kita coba konsolnya di sini, kita gedein ya. Oke, kita klik button. Wah, buttonnya nggak jalan guys. Kita coba cek apa yang salah. Oke, di sini konsolnya nggak mau keluar. Nanti kita cari ya. Kita lanjut dulu buat nge-style buttonnya. Nah, di sini buttonnya saya bakalan buatin kontainer. Terus di sini dia display text, text ya. Content center, item center, width-nya 100%. Height-nya enggak. Terus kita bilang height-nya, kita lihat Figma, kita coba lihat tinggi button itu berapa.
height-nya 52 pixel ya, height. Terus kita panggil kontainer di sini. Style sama dengan kalau start container. Oke, di sini buttonnya tidak ngeluarin apa-apa. Background color blue. Oh, something wrong with this apps. Ah, di sini ternyata ada impor dari cara kita nge-import button di sini. Nah, harusnya ini B-nya gede ya. Terus kita reload. Nah, sini buttonnya udah muncul. Terus kalau kita klik, ini nggak muncul locknya, tapi kita coba huruf J. Consider tools. Nah, di sini kalau kita klik, nah preset. Nah, itu tadi yang salah itu di sini ya. Maaf, saya kurang teliti. Nah, terus kita lanjut aja desainnya ke ini background colornya pakai hexadecimal ya. Terus kita ke button. Nah, blue ini kita ganti jadi pagar hexadecimalnya. Ya, warnanya udah lebih sesuai. Terus di sini ada border radius. Itu kalau nggak salah 50 pixel. Kita coba cek lagi. Border radius, nah ini dia 50 pixel. Jadi tom buttonnya bulat, terus tulisannya putih. Kita bisa nambahin teks di sini. Style sama dengan stylus dan teks. Nah, itu error karena kita belum bikin teks. Color pagar F. Ini putih ya. Terus di sini button. Nah, di sini dia kita coba lihat styling untuk teksnya. Dia berada di, nah ini ada bold 16 ya. Jadi di sini font size itu 16 pixel. Kita nggak perlu nulis pixelnya. Terus kita butuh font weight bold. Atau kita bisa pakai ini. Ini tin itu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ya. Jadi kita ganti bold ini jadi 700. Tapi dibungkus pakai string. Nah, ini udah jadi button yang dibungkus pakai string. Terus selanjutnya di sini tidak mungkin sama button kita namanya button ya. Jadi kita akan belajar tentang props. Di sini kita butuh interface. Salah di sini props, terus tipenya apa? Tipenya. Nah, di sini kita bisa bikin interface button prop. Kenapa B saya kecil mulu? Oke, kita bisa bilang teks atau title boleh. Kita teks aja deh. Teksnya itu string, tidak boleh kosong. On press itu function void. Terus satu lagi varian itu kita primary dan secondary aja. Nah, di sini ini tombol primary, ini secondary ya. Oke, button props ini kita panggil di sini. Terus di sini kita bisa ganti props ini jadi props.text. Terus di sini props.press. Terus di sini varian nanti kita bikin. Variannya itu, nah ini karena kita tulis props di sini, kita ada sedikit kekurangan.
Di sini saya mau ekstrak aja jadinya teks WordPress varian primary. Nah, tapi kita nggak akan nge-copy sisanya. Nah, jadi props.txt ini kita bisa hilangkan, props.WordPress juga bisa kita hilangkan, tinggal varian yang belum kepake. Jadi varian itu kita bikin opsional, tapi kalau yang bikin button ini nggak nulis variannya apa, berarti dia primary ya. Oke, di sini bakalan error karena teksnya kita nggak kirim. Teksnya itu di sini button in add. Nah, button in. Jadi otomatis teks yang ada di sini akan dikirim. Nah, di sini masih ada error on press is declared here. On press kita bikin optional. Oke, errornya sudah sisa varian. Nah, di sini kita akan bikin varian untuk button secondary ya. If varian sama dengan secondary, kita akan return button yang sama, tapi kita di sini nambahin style, container secondary itu. Nah, kita ganti background colornya, terus padannya, terus kita ke Figma, kita lihat backgroundnya F2 kita paste dari sini, terus kita bikin teks. Teksnya itu secondary juga. Nah, teks secondary itu warna teksnya itu hitam, tapi enggak 00 ya. Jadi kita bisa dibilang di sini color. Nah, ini harusnya string. Kita bungkus pakai string. Nah, di sini button kita bisa tambahin di sini. Nah, ini kita ganti. Ini adalah, atau kita bilang aja ini primary. Terus ini secondary. Secondary, tapi kita butuh varian dengan secondary. Oke, di sini warna buttonnya sama, tapi saya mau nambahin gap di sini supaya nggak nempel ya. Kita pakai gap itu 12 pixel. Nah, supaya ada jarak, terus kita ke button. Nah, untuk secondary ini kita tambahin array di sini. Terus setelah stylus container kita panggil stylus container ke secondary. Terus di sini stylus.text kita bungkus pakai array. Terus stylus.text secondary. Nah, ini artinya kalau dia primary dia bakalan pakai style ini. Tapi kalau dia pakainya secondary dia bakalan ngambil untuk kontainernya, dia bakal ngambil style yang di kontainer, tapi semua style yang di kontainer ini bakalan digantiin dengan style yang di sini karena ini dipanggil setelah stylus container. Jadi kalau ini kebalik, ini bakalan jadi primary juga. Sebagai contoh, coba kita balik. Nah, ini tampilannya tetap jadi biru ya, karena yang kita tulis duluan itu container secondary. Oke, kita kembalikan. Itu hanya contoh. Di sini button kita sudah sesuai dengan Figma, kita bisa panggil nanti berulang kali. Oke teman-teman, lanjut kita akan buat satu komponen lagi. Untuk contoh di sini kita akan buat komponen ya. Nah, kita rafce input. Oke, terus di index kita panggil inputnya supaya nggak panjang. Import. Terus di fts kita panggil input di sini. Dari komponen ya. Oke, di sini ada error. Kenapa kita pakai div? Berarti kita tadi salah, harusnya rnfs input. Nah, ini ada tulisan input, tapi yang akan kita tampilkan di sini adalah input
text input dari React Native. Nah, di sini ada nggak kelihatan apa-apa, kita tambahin placeholder ya. Input komponen. Nah, di sini ada input komponen yang bisa kita munculin keyboard. Di sini kenapa stylus? Sebenarnya nggak muncul guys. Show on screen keyboard. Kita tarik ke bawah. Nah, ini keyboardnya udah muncul. Di sini kita sudah punya input, tapi tampilannya nggak bagus ya. Kita buat dulu di sini stylesnya container. Kita pakai aja background color dulu, yellow. Terus di sini style container. Nah, di sini inputnya nggak pas ya. Kita matiin keyboardnya. Ini cara ngilangin gimana ya? Ini fitur dari emulatornya, saya nggak tahu cara ngilanginnya. Tapi nggak apa-apa, wait itu harus full ya. 100%. Nah, ini udah full. Terus kita coba cek di sini. Nah, ternyata input kita itu sama seperti button. Dan di sini ada bulat. Ini juga 50, corner radiusnya 50, tingginya juga sama ya 50. Jadi kita bisa kasih height itu sen. Nah, tapi ini sebenarnya width sama input ini harusnya kita masukin ke gitu. Jadi nanti dia otomatis, jadi nantinya dia otomatis ngedorong komponen inputnya ya. Oh, ini nggak perlu karena ini udah full. Kita di sini bilang aja, kita butuh teks juga di sini. Teks. Ini adalah label. Labelnya di sana, teksnya belum kita panggil dari React Native. Stylenya juga kita matiin sementara. Nah, ini adalah label komponennya, tapi di sini agak kurang bagus. Nah, inputnya ini, headnya ini maksudnya kita hilangin dulu. Terus di text inputnya ini kita pakai style. Stylus dot text input. Nah, text input kita panggil di styles supaya kelihatan, kita tambah background color, kita kasih merah ya. Nah, ternyata input ini itu kecil banget, jadi kita kasih dia height itu 50 pixel. Nah, ini udah gede. Terus border radius itu juga 50. Nah, ini udah bulat, tapi jarak antar label dengan username itu ada 6 pixel ya. Jadi di sini di kontainernya kita bisa kasih dia flex display flex. Flex susah banget. Nah, ini nggak ada perubahan, tapi di sini kita bisa ngasih gap itu 6 pixel. Ini kita kurang koma. Nah, ini udah ada gapnya. Terus username, nah ini udah ada placeholder. Di sini bisa kita lihat kalau background colornya itu putih ya dari inputnya. Kita bisa tambahin background color di inputnya. Nah, ini udah ada FF. Nah, ini udah kelihatan ya kalau dia punya background color. Terus di atasnya username-nya kita cek apakah dia
Nah, ini pop pins regular. Regular itu 1, 2, 3, 4, 400 ya. Terus font size-nya 16. Nah, di sini kita tambahin di label font size itu 16, terus font weight font weight-nya saya lupa lagi, kita 400 ya. 400. Oke, terus ini label kita kasih stylus dot label. Ini kelebihan Chrome Flower. Labelnya geser ke kanan dikit. Oke, ini harusnya udah bagus ya. Ini label. Kita coba cek kalau dia username. Username. Nah, oke, terus di sini kita pastinya punya props ya. Interface, input props, extends, React component props, input text input component, text input props, sorry, dari React Native. Label string. Ini kelebihan input props ini, kita bisa bilang di sini props, terus ini kita nggak akan ekstrak. Nah, di sini propsnya kita ubah jadi props.label. Terus ini bisa kita filling, kita bisa ambil sisa propsnya. Setelah bikin ini, kita sudah sebenarnya bisa ngilangin background yellow-nya. Terus di sini di APTS harusnya error karena kita nggak punya label. Misalnya email boleh. Nah, email. Oke, ini udah bagus. Kita juga bisa nambahin tetap placeholder. Nah, props ini itu diambil dari text input props. Jadi yang semua kebutuhan dari text input ini kita ambil dari sini, masukin ke sini. Nah, untuk yang customnya itu cuman label. Jadi di sini udah salah, kenapa pindah ke Figma? Jadi di sini itu datanya bakalan otomatis ya. Props yang lain yang dibutuhin oleh input